globalisasi itu sangat berdampak pada segmen pendidikan. Nah, selain itu juga berdampak pada budaya, kemudian berdampak terhadap perekonomian, dan yang terakhir ini sangat berdampak sekali terhadap politik yang ada di dalam suatu negara tersebut. Nah, globalisasi adalah proses interaksi dan integrasi antara orang-orang, perusahaan, kemudian pemerintah dari berbagai negara yang didorong oleh perdagangan internasional, teknologi informasi, serta migrasi. Nah, ini salah satu faktor adanya globalisasi. Tadi telah disampaikan ya. Secara tidak langsung, yang namanya globalisasi itu tidak bisa dihindari dan tidak bisa kita lari dari era tersebut. Apalagi zaman semakin kesini tentunya semakin berkembang. Nah, sekarang yang menjadi persoalan dikarenakan kita temanya adalah peran pondok pesantren dalam menghadapi era globalisasi, maka berikutnya mari kita mengetahui terkait peran pondok pesantren yang ada di Indonesia khususnya. Nah, ini pondok pesantren tentunya hadir dan berkontribusi dalam pendidikan karakter yang sangat relevan untuk menghadapi berbagai permasalahan sosial dan moral di era globalisasi ini. Nah, kemudian Zawawi mengatakan proses pendidikan di pondok pesantren itu berlangsung selama 24 jam penuh. Interaksi antara ulama atau kiai dengan santri yang berada pada satu kompleks merupakan suatu masyarakat belajar. Nah, ini ada pernyataan Gus Dur itu pernah menggambarkan bahwa pondok pesantren itu merupakan sebuah lingkaran pendidikan yang integral atau menyatu ya, yang dicirikan dengan adanya sebuah beranda di mana setiap orang dapat mengambil pengalaman secara integral. Pada pekan yang lalu kita berbicara tentang pendekatan integrasi ya. Itu ternyata satu wilayah tapi bisa mempelajari berbagai hal. Nah, ini bisa didapati di pondok pesantren karena yang sebagaimana yang kita ketahui, seseorang yang hidup di pesantren itu ya terawasi, terbimbing selama 24 jam penuh. Jangankan bangunnya, tidurnya saja terawasi. Nah, ini salah satu pesantren hadir di negara kita itu adalah sebagai wadah untuk pendidikan karakter. Nah, kita coba lihat pandangan Islam terkait globalisasi. Nah, ini ada salah satu ayat ya, Al-Hujurat ayat 13 yang artinya adalah, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, teman-teman semuanya, adanya globalisasi itu sebetulnya sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia itu sangat universal. Tempat posisinya itu berbagai macam negara ada. Nah, dengan adanya globalisasi itu bahkan bisa mempermudah saling interaksi. Orang Indonesia dengan orang Yaman kan sekarang bisa interaksi dengan mudah. Adanya fasilitas medsos misalkan ya, dan ini sebagainya. Maka sebetulnya keberadaan globalisasi itu menurut Islam atau pandangan Islam ya itu sudah sunatullah gitu. Adanya globalisasi itu sudah sunatullah. Nah, akan tetapi bagi umat muslim ya tidak hanya sekedar interaksi saja, artinya tidak bebas. Maka di saat kita interaksi dengan berbagai macam orang, kalangan, suku dan sebagainya, maka ada harus yang diperhatikan yakni nilai ketakwaan. Nah, ini pengaruh globalisasi ya, ini era globalisasi itu yang dikenal dengan electronic proximity ya, artinya kedekatan elektronik. Nah, ini pastilah di saat seseorang membicarakan globalisasi tersinggung juga terkait elektronik gitu ya. Jarak sudah tidak menjadi hambatan untuk menjalin komunikasi antar warga belahan penjuru dunia. Nah, hal ini berimplikasi kepada keterbukaan antar negara untuk saling menukar informasi melalui cyber elektronik. Bahkan zaman sekarang sekolah saja ada yang berbasis cyber gitu ya. Ini berarti kan mengikuti globalisasi. Perkuliahan saja zaman sekarang ada yang diselenggarakan secara online gitu ya.
Nah, di beberapa tempat ada yang diselenggarakan secara online. Nah, ini mungkin salah satu adaptasi mengikuti perkembangan zaman, khususnya di era globalisasi. Dan tentunya disiapkan beberapa platform ya supaya pesertanya mudah dan lebih efisien ketika mengikuti interaksi tersebut. Nah, ini pengaruh terhadap pendidikan. Nah, kalau tadi di awal itu pengaruh globalisasi terhadap secara keseluruhan ya, segmen pendidikan, ekonomi, budaya dan sebagainya. Nah, sekarang lebih spesifik lagi, ini pengaruh terhadap pendidikan. Yang pertama tentunya sangat mempengaruhi kurikulum, entah itu struktur ataupun substansi, ini terpengaruhi oleh globalisasi tentunya. Kemudian metode pembelajaran. Nah, metode mengajar atau cara mengajar di era lalu gitu ya dengan sekarang tentunya ada inovasi-inovasi pembaharuan. Nah, kemudian media pembelajaran itu pun terkena dampak globalisasi. Termasuk saat ini kita presentasi ya difasilitasi dengan televisi misalkan ya, ada proyeksi dan lain sebagainya, itu pun dampak dari perkembangan era globalisasi. Nah, tantangan besar globalisasi yaitu erosi nilai-nilai lokal dan tradisional, termasuk dalam aspek pendidikan agama. Nah, ini nih yang menjadi tantangan besar. Bagaimana caranya pondok pesantren itu menjadi filter, jangan sampai nilai-nilai lokal dan tradisional termasuk aspek pendidikan agama itu malah grafiknya menurun. Nah, hal ini menuntut lembaga pendidikan Indonesia termasuk pondok pesantren untuk beradaptasi agar tetap relevan dan efektif dalam mendidik generasi muda. Nah, ini yang pertama, peran pondok pesantren di era globalisasi itu adalah tentunya menjaga nilai-nilai agama. Ini sangat penting, keberadaan pondok pesantren, pesantren apa saja, baik yang salaf ataupun modern, menghadapi era globalisasi tentunya harus menjaga nilai-nilai agama. Di sini ada beberapa keterangan, ada 3. Yang pertama, kekuatan spiritual, ya, yakni berupa Islam, iman, iman, Islam, ihsan ya, dan takwa. Nah, ini 3 hal ini tentunya harus dijaga dari segi nilai spiritual. Kemudian kepribadian manusia, yakni aklus salim, qalbun salim, kemudian nafsu mutmainah. Nah, ini nilai-nilai kepribadian manusianya pun demikian harus dijaga. Kemudian yang ketiga, sikap dan perilaku etis. Nah, ini implementasi dari kekuatan spiritual dan kepribadian manusia tadi ya, sehingga bisa terwujudkan dalam aktivitasnya seseorang tersebut bisa istiqomah, kemudian ikhlas, punya jiwa jihad dan beramal soleh. Nah, ini nilai-nilai keagamaan di berbagai pesantren itu sangat diperhatikan ya, apalagi menghadapi era globalisasi ini. Jadi bahasa sederhananya, walaupun zaman berkembang, tapi seseorang santri atau generasi muda itu memiliki nilai agama yang kuat. Jadi tidak terbawa arus gitu. Nah, kemudian pembentukan karakter. Nah, ini ya, pastilah setiap pesantren tidak memandang itu modern atau salaf. Di dalamnya ada upaya pembentukan, pengkaderan, pembinaan karakter. Di sini ada ayat ya, Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, tentunya yang menjadi contoh utama itu tiada lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para ulama, asatidzah itu berupaya mengajarkan santrinya akhlak, bagaimana nih kita mencontoh Rasulullah dan mengenalkan karakteristik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Ghazali di dalam Mita menjelaskan, jadi terdapat 2 faktor katanya ya yang dapat menentukan perubahan karakter, yaitu faktor pembawaan, yang kedua faktor lingkungan. Ini menurut Al-Ghazali ini ya. Karena pembawaan itu tidak bisa diubah katanya, maka perubahan perilaku itu lebih didasarkan pada persoalan mujahadah dan riyadhah atau faktor empiris. Jadi versi Al-Ghazali untuk mempengaruhi karakter itu dominannya adalah dari faktor luar atau secara tidak langsung adalah faktor lingkungan. Di bagaimana caranya seorang santri, seorang peserta didik itu memiliki karakter, maka bangunlah lingkungan yang baik. Maka sangat tepat seseorang yang disimpan, yang dititipkan di pondok pesantren, insya Allah karakternya secara tidak langsung akan terbentuk.
Ini poin yang kedua, peran pesantren. Kemudian yang ketiga, peran pesantren itu dalam menyiapkan atau menghadapi era globalisasi adalah ini nih, pendidikan keterampilan. Nah, yang saya temukan dalam beberapa keterangan kesimpulannya adalah ada 3. Yang pertama, keterampilan terkait teknologi informasi. Yang kedua, terkait keterampilan kewirausahaan. Dan yang ketiga, ini terkait keterampilan bahasa asing. Nah, teknologi informasi itu apa saja? Nah, diantaranya ada pemrograman komputer, kemudian ada desain grafis, administrasi jaringan atau keamanan cyber ini ya. Kemudian pembuatan website, kemudian aplikasi mobile, media dakwah, editing video atau audio, e-commerce atau digital marketing. Ini beberapa pesantren ada yang mengajarkan begini. Ya, desain grafis itu banyak sekarang santri-santri mengikuti pelatihan Canva misalkan ya, Corel, Photoshop dan lain sebagainya. Kemudian ini yang sering kita lihat juga ya, di beberapa pesantren sekarang pembelajarannya saja ada yang berbasis live streaming gitu ya. Itu kan berarti dipelajari. Ya, santri-santrinya mempelajari bagaimana cara mengedit video atau audio dan lain sebagainya. Termasuk beberapa pesantren pastilah sekarang itu memiliki website. Ya, untuk melihat informasi seputar Gontor, sekarang nggak usah jauh-jauh ke sana. Ya, masuk ke Google, klik, muncul itu. Ada berandanya, kita bisa melihat berbagai macam kegiatan dan lain sebagainya. Termasuk beberapa pesantren yang salaf juga sekarang. Ya, ada beberapa pesantren salaf sekarang udah memiliki website, Lirboyo misalkannya, Pelosok dan lain sebagainya. Nah, kemudian kewirausahaan. Ini ya, ada pembuatan atau penjualan produk makanan, kemudian pertanian atau perkebunan, kemudian kerajinan tangan, kemudian bisnis buku alat tulis, desain percetakan, manajemen keuangan dan lain sebagainya. Secara tidak langsung beberapa pesantren sekarang ada yang mengembangkan sayapnya, jadi mereka punya usaha secara mandiri. Nah, apalagi beberapa tahun yang lalu itu di Jawa Barat khususnya Pak Gubernur waktu itu ya, ketika zamannya Pak Ridwan, itu ada program OPOP, One Pesantren One Produk ya. Setiap pesantren mempunyai produk. Nah, kebetulan waktu itu saya menjadi delegasi dari salah satu pesantren di Cirebon mengikuti ajang tersebut. Ternyata macam-macam, ada yang punya produk makanan, pecel lele, sampai ke pecel lele ada yang punya itu. Iya, ada yang memproduksi tekstil, bikin gamis, bikin seragam dan lain sebagainya. Itu semua pesantren ada yang begitu. Kalau di Cianjur itu saya menarik ya, produknya itu bikin bantal, bikin kasur, ada yang begitu. Iya. Nah, cara pemasarannya sangat luar biasa juga. Antar relasi gitu ya, antar pesantren, apalagi jualan kasur di pesantren itu kan laku kayaknya. Nah, setiap penerimaan santri baru pasti kasur baru, bantal baru dan sebagainya. Nah, ini beberapa pesantren sekarang sudah mengembangkan usahanya. Nah, kemudian yang ketiga itu bahasa asing ya. Ya, ini tidak asing lagi kita dengar. Beberapa pesantren tentunya punya value bahasanya masing-masing. Ada yang mendalami bahasa Arab saja gitu ya, ada yang dua-duanya bahasa Arab plus bahasa Inggris, ada juga mungkin yang berbahasa Inggris saja. Ini yang masyhur hanya 2 bahasa. Mungkin beberapa pesantren yang lain ada yang mendalami bahasa selain Arab dan Inggris, ada yang Korea, Jerman dan lain sebagainya. Nah, termasuk ini informasi yang saya temukan di pesantren Bima di Cirebon itu. Ya, itu kan beberapa siswa akhirnya disiapkan kuliah di berbagai mancanegara, bukan daerah timur saja. Itu dibekali bahasa Jerman yang mau kuliah ke Jerman dan lain sebagainya. Nah, ini saya rasa pesantren, apalagi pesantren modern, sudah mengembangkan beberapa keterampilan. Pun demikian tanpa menyampingkan yang salaf. Yang salaf pun ya banyak di antara pesantren-pesantren salaf itu memiliki keterampilan-keterampilan yang sedang dikembangkan. Nah, ini terkait pendidikan keterampilan. Kemudian berikutnya ini membina toleransi dan kedamaian. Ini peran pondok pesantren menyiapkan santrinya untuk menghadapi pendidikan era globalisasi. Ini pondok pesantren dapat menjadi pusat untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan mengajarkan santri tentang pentingnya saling menghormati perbedaan. Nah, selain itu, dengan pendekatan yang mengedepankan dialog antar agama, pondok pesantren dapat menjadi lembaga yang menanggapi tantangan globalisasi berupa konflik dan perbedaan budaya dengan sikap bijaksana.
Nah, ini yang namanya pendidikan toleransi, kedamaian. Saya rasa dari dulu sampai sekarang pesantren itu mengajarkan itu. Ya, yang namanya santri kan datang itu dari berbagai macam daerah, kebiasaan yang berbeda-beda, apalagi ketemu orang Sunda dengan orang Jawa itu kan beda adat dan sebagainya. Itu di pesantren menghargai. Nah, itu tadi beberapa hal peran pondok pesantren, setidaknya ada 4 poin ya. Nah, berikutnya ini ada tantangan pondok pesantren di era globalisasi. Tantangan yang pertama adalah tentunya sistem pengajaran. Nah, ini harus upgrade ya, harus memiliki inovasi sekiranya sistem pengajarannya itu beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kemudian yang poin kedua, tantangan pesantren yang dihadapi saat ini adalah sarana prasarananya. Ya, tentunya melihat sarana dan prasarana di era globalisasi ini membutuhkan berbagai perangkat-perangkat yang berbasis digital. Nah, ini tantangan di setiap pesantren, tentunya harus beradaptasi gitu ya. Yang awalnya tidak mengenal proyeksi, tidak mengenal infocus, ya sekarang adaptasi. Walaupun disalap, itu harus mengetahui harus melengkapi sarana dan prasarananya. Tantangan berikutnya adalah terkait keuangan. Nah, ini kadang-kadang sensitif membicarakan keuangan ya. Ada yang anggapan beberapa orang itu yang namanya pondok pesantren modern terkait keuangan rasa-rasanya gak masalah lah ya, punya uang gitu. Tapi punten beberapa kalangan pesantren salaf membicarakan keuangan ya seadanya gitu. Bahkan terkait pembangunan saja untuk mengikuti era zaman sekarang, ya sudah, kalau ada uang membangun, kalau nggak ada ya sabar. Walaupun ngajinya di emperan masjid itu nggak ada masalah. Tidak menjadi hal yang basic gitu ya. Tempat belajar di mana saja, yang namanya santri hayu-hayu aja gitu ya. Belajar di bawah pohon pun jadi itu. Nah, berikutnya ini upaya pesantren dalam menghadapi globalisasi. Nah, yang pertama upayanya adalah mengembangkan tradisi murni di madrasah dan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, yaitu dengan adanya keselarasan antara keunggulan sistem sekolah umum dengan sistem pesantren. Nah, sekarang ini upaya pesantren ya, yang dulunya hanya fokus di bidang non formal saja, nah sekarang bergerak mulai mengembangkan sistem formalnya. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Firman tadi, mungkin awal-awal munculnya pesantren di organisasi Persis awalnya fokus di bidang salaf atau non formalnya saja, tapi sekarang luar biasa, yang namanya Persis sekolah formalnya dari RA sampai perguruan tinggi kan ada. Nah, kemudian mengaplikasikan setiap bagian kurikulum agar mampu berfungsi lebih maksimal, yaitu komponen tujuan, komponen media, komponen materi, komponen strategis, dan komponen evaluasi. Nah, ini mengupgrade kurikulum yang ada di berbagai pesantren tersebut. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan profesionalitas guru. Nah, ini gurunya pun diseleksi sekarang. Ini upaya nih ya, upaya pesantren dalam menghadapi globalisasi. Jadi gurunya ada seleksi. Ini kira-kira guru formal siapa, guru non formalnya siapa, yang fokus ngajar kitab siapa, yang fokus ngajar fisika, kimia, matematika siapa. Itu sekarang sudah ada filterisasi di beberapa pesantren, apalagi yang punya formal ya. Kemudian yang terakhir, meningkatkan pengelolaan dan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana. Nah, mau tidak mau setiap pesantren menghadapi era globalisasi ini ya berupaya untuk membenahi dari sistem pengelolaan, manajerial ataupun penyediaan fasilitas sarana dan prasarana. Nah, itu beberapa hal upaya pesantren dalam menghadapi era globalisasi ini. Kesimpulannya, pondok pesantren memiliki peran yang sangat strategis dalam menghadapi era globalisasi. Meskipun tantangan besar yang dihadapi ya, pondok pesantren tetap menjadi lembaga yang kokoh dalam menjaga nilai-nilai agama, pembentukan karakter, serta mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan oleh generasi muda untuk menghadapi masa depannya. Melalui kurikulum yang inklusif dan pembekalan keterampilan yang relevan dengan dunia modern, maka pondok pesantren mampu berperan dan bersaing dalam membentuk individu santri yang tidak hanya religius saja, tetapi juga siap menghadapi tantangan secara global. Nah, ini kesimpulannya, ternyata pesantren itu memiliki peran besar mendidik, membina santri untuk mempersiapkan kehidupannya di era masa depan.